bentar aku tes dulu, tes. Berarti aku bilang, kau udah ngerekam ya? Pertanyaannya apa nih? Kayaknya dari tadi pengen ditanya ya. Oke. Halo, hari ini aku di Pekanbaru. Terus aku lagi ketemu sama my little sister. Ini dia, Indah. Indah. Kita udah lama banget gak ketemu nih ceritanya ya kan? Berapa tahun ya? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Kalau nggak salah kita terakhir ketemu kapan ya? 2016. Oke, berarti itu sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi inilah bentuknya sekarang, dengan dulu bentuknya masih lucu sih, masih lucu, cuman agak sedikit bertambah usianya dan badannya gitu. Gimana perjalanan hidupnya selama kita udah 3 tahun nggak ketemu nih? Sekarang umurnya berapa? 21. Iya, masuk 22. Oke, sorry, ternyata kita yang terlalu tua. Hari ini tuh aku mau nanya, di umur 21 tahun ini, berapa banyakkah mantannya seorang Indah? Sekitar, nggak terhitung, nggak serius. Kalau misalnya dari angka sih 10-an ke atas lah. Belasan. Maaf, ibu melebihi batas umur. Jadi, kira-kira nih, untuk umur 21 tahun, gimana sih pandangannya terhadap relationship? Bukan relationship ya, hubungan itu loh, hubungan yang baik itu seperti apa sih? Dan paling lama pacaran berapa lama, berapa tahun kah gitu? Apakah sampai sekarang atau udah mantan-mantan atau gimana? Terus, mohon maaf, saya aja 6 bulan nggak nyampe. Yang 2 tahun itu yang lagi jalanin nikah. Jadi kayak ya kayak gitulah, baru pertama kali sih first 2 tahun pacaran, selama itu ya baru first lah. Jadi yang lama-lama mantan-mantan tuh nggak sampai yang namanya sebulan pacaran. Jadi Anda pemain ya Ibu ya? Dulunya sih. Tapi kan masih 21 tahun gitu loh. Kayak 2 tahun bagi aku sih kayak ngerasa itu cukup panjang, lama, cukup lebay, cukup drama. Terus kayak menjalani setiap hari 2 tahun di umur 21 tahun saya masih gitu jadi cabai-cabai ya. Terus kan sekarang udah 21 tahun dan udah punya hubungan yang 2 tahun nih. Punya niatan nikah muda nggak sih kayak orang-orang gitu loh, kayak oh oke nih udah 2 tahun kayaknya udah oke nih kalau berpikiran buat nikah deh, plan kedepannya gitu. Terus kita coba tanya perspektif dari Indah tentang pernikahan, nikah muda gitu. Kalau untuk pribadi Indah sendiri, Indah belum siap karena masih banyak yang harus dipelajari, yang namanya kayak hemat dari perekonomian, kayak misalnya uang tuh Indah kan masih ada yang namanya boros-boros, belum gimana ya Kak, belum bisa lah memanage keuangan. Cuma dari sisi lainnya Indah juga udah pengen juga yang namanya nikah muda tuh karena mikir ntar punya anak, mamanya masih muda nih, masih enak buat cerita, masih enak buat ma aku mau curhat dong ma gini, jadi enak, jadi udah mikir ke sana. Cuma balik lagi keuangan Anda belum bisa memanage-nya. Berarti Anda tersendat di finansial kan. Tapi sih apa ya, bukannya orang bilang kayak yang nikah aja rezekinya ada kok dan lain-lain gitu. Jadi kan hubungan udah 2 tahun ya, udah cukup lumayan ya mengenal orang, lumayan gak sih? Cuman soalnya aku belum pernah 2 tahun gitu. Jadi kayak sekarang gini, kayak kan sekarang udah kerja kan. Terus kerjanya apa dong? Sekarang cerita dong kerjanya apa, terus sehari-hari bagaimana. Kita harus ngenalin Indah lebih jauh lagi. Baru kita bisa tahu perspektif Indah tentang hubungan, menikah muda, love life, ya dong. Jadi kalau kan kakak bilang tuh kalau udah nikah tuh rezekinya ngalir aja kan? Iya katanya gitu sih, kayak iya rezekinya gitu. Iya, banyak sih orang tua juga bilang kayak gitu, rezekinya ada. Yang Indah pikirkan tuh bukan duit masuknya, bukan rezeki yang masuknya, tapi gimana cara mengolahnya untuk kesini jadi menahan selera gitu. Berarti kan kadang-kadang orang yang menikah muda tuh kayak, iya aku sayang banget sama dia, aku pengen nikah gitu. Apakah itu benar? Kayak gitu sih nggak benar menurut Indah. Soalnya kan kalau untuk nikah tuh kan bukan mikirin 2 kepala lagi, menyatukan 2 kepala. Anak 21 tahun. Iya benar kan, nyatuin 2 keluarga, bukan nyatuin 2 kepala.
Tentang pekerjaan sih Indah masih yang kakak tahu lah, masih jadi barista. Oke, ternyata barista guys, barista juga. Ya barista di Pekanbaru apalah kak. Curhat. Semoga Semoga lah dapat semoga di nanti luar. Entah di luar owner negeri. coffee shop di Pekanbaru Amin. mendengar rintihan barista dinaikin gajinya biar cepet nikah gitu. Nah, jadi kan berarti udah ada sih sedikit kepikiran buat nikah di umur 21 atau tahun depan berarti 22 tahun. Terus lagi kerja ngebar barista cewek juga. Tapi kan kita nggak tahu ya, kira-kira kepikiran nyari kerjaan lain gak sih gitu kalau emang masalah finansial kan karena mau nikah, atau masih pengen jadi barista. Tapi jawab dulu, udah berapa lama jadi baristanya gitu. Udah berapa lama? Dari tahun 2015. Oke. Itu pertama kali di Extra Coffee 15, 17, 18, udah 5 tahun. 5 tahun jadi barista, berarti di umur berapa tuh? Masih 19-an. Oke. Jadi kalau untuk cari pekerjaan lain ya kak ya, untuk pekerjaan ada sih kepikiran buat pindah nggak jadi barista lagi. Kan kemarin sempat tuh udah jadi instruktur, cuma balik lagi karena Oh iya, jangan lupa dia dancer juga, sama dia dulu sempat kuliah, tapi gara-gara emang gitu anaknya jadi bye. Terus jadi kemarin tuh sempat keluar dari barista jadi instruktur zumba. Cuma udah nggak, yang namanya basic dance tuh udah lupa, jadi balik lagi ke barista. tapi kayaknya bisa goyang di ranjang kok. Jadi kalau untuk cari pekerjaan lagi ada sih yang nawarin kerja, tapi nggak di bidang barista. Pengen sih, cuma kebetulan itu udah habis, udah nggak ada lagi yang namanya yang ngasih lowongannya, udah penuh slotnya. Tapi kan sebenarnya menurut aku ya, mau kerja apapun, mau ngebar nih, kalau emang suka kan bisa aja nih gitu. One day kayak if you be someone, bisa juga menghasilkan finansial yang oke, atau siapa tahu nanti buka coffee shop bareng suami kan gitu. Gimana? Amin sih kalau misalnya untuk buka coffee shop bareng ya, bareng suami insya Allah. Cuma ya belum tahu juga sih kak ke depannya, tapi doain aja lah untuk bisa buka coffee shop ke depannya gitu kan. Tapi ini kayaknya di umur 21 ya, saya lihat Anda udah tatoan gitu. Saya kalau nggak salah tatoan di umur 22 tahun. Ini Anda udah tatoan di umur berapa? Terus apakah tidak dimarah oleh orang tuanya? Apa orang tuanya nggak marah gitu loh, keluarga dan lain-lain? Kan tahu kan ya ibu-ibu ya kalau ngelihat anaknya tatoan gimana gitu. Kalau untuk tatoan sih umur 19-20 kak. Itu kan kakak sendiri yang nemenin. Tapi tenang, saya bukan penyebab dia tatoan kok. Karena dia suka gambar di kertas, habis itu dia coba gambar di tangannya, ya udah dijadiin gitu. Benar pandai ya. Terus anak 21 tahun ngerokok, ya kan kita harus tanya juga, sejak kapan Anda ngerokok, tatoan gitu? Kan takutnya di judge jelek gitu loh sama netizen. Kalau untuk ngerokok sih dari SMA Aw. kelas 3. Dari SMA, luar biasa. Itu kan karena- saya dari SMP. Lebih luar biasa. Iya, lebih luar biasa. Jadi kalau untuk SMA tuh karena udah kayak udah ngikut entertain kak, udah dancer kan. Jadi teman-teman yang udah kakak-kakak yang ngajak yang ngerokok, coba. Akhirnya jadi ketagihan. Terus buat kalau tato sih ya gitulah, karena suka mungkin ya sama gambar. Sebenarnya di Pekanbaru itu banyak pekerja seni, maksudnya kayak dancer dan lain-lain, suka gambar, tato atau apapun, artis-artis apa. Cuman mungkin karena wadah di Pekanbaru itu atau media-media itu kurang dan kurang ada yang nge-appreciate, jadinya ya udah yang udah ada karir yang bagus karyanya ya gitu aja lewat ngambang kayak tai. Jadi kan sebenarnya Indah ini termasuk anak yang mandiri. Kayak dari SMA tuh dia udah ngedance, ikut event sana, event sini, maksudnya udah punya karya. Dan sebenarnya dia juga pintar gambar. Terus dari umur SMA sampai sekarang 21 tahun udah nyari uang sendiri nih. Kita ntar mau nanya nih, Indah gimana nih gitu tanggapan keluarga, orang tua, terus kayak saudara-saudari Anda gitu.
tentang apa yang kamu lakuin. Biasanya kan kalau anak SMA kan disuruh belajar kan, terus sampai sekarang juga kayak dia memutuskan untuk nggak melanjutkan kuliah. Dia pasti punya reason dong, maksudnya setiap anak pasti punya potensi dan punya reason kenapa dia melakukan sesuatu gitu. Coba kamu sharing deh, why? Apa nih yang membentuk kamu 21 tahun udah jadi begini gitu? Jadi pas awal sih, pas pertama kali ikut dance sama entertain gitu kan Kak. Jadi kayak awalnya tuh orang tua nggak suka gara-gara ikut dance, pasti otomatis pakaiannya nggak sopan, kayak kan agak-agak sedikit terbuka. Cuma pas kemarin nggak tahu tiba-tiba langsung dikasih job, langsung tampil. Itu juga nampilnya tuh cheerleaders, bukan dance yang lempar-lemparan ke orang. Oke. Jadi di sana kan udah dapat salary tuh per orangnya tuh, kami 20 orang cuma dapat salary satu orang 400.000. Di sana tuh Indah tunjukin ke orang tua kalau nih duit aku hasil aku kerja. Langsung Dibilang apa? kan cuma duit apa nih, dari mana aku dapat duit SMA, dari mana aku dapat duit gini udah kayak udah disuuzon kan yang buruk-buruk tuh apa itu Indah bilang langsung kan udah mama nentang kalau Indah tuh dance, tapi Indah buktiin Indah dance dapat duit loh, udah gitu ya. Jadi kayak aku nangis loh. Iya, apa ya, maksudnya orang sedih sih, maksudnya setiap orang kayak aku dulu SMA tuh masih dimanjain banget nih, walaupun jadinya kayak gini gitu. Terus aku gak pernah cari uang dari SMA, baru-baru habis kuliah sih, maksudnya yang bener-bener kayak ini kayak aku harus kerja nih, harus bisa mandiri dan lain-lain. Dan itu pun baru-baru ini aku baru bisa semandiri itu. Ya aku salutnya sama Indah sih, karena apa ya, maksudnya dari dulu tuh udah bisa kerja sendiri, mandiri, walaupun agak keras kepala biasa ya umur gitu. Kalau dia ngerasa orang tuanya nggak support, mungkin menurutku kayak mungkin orang tua kan kalau anaknya sekolah kan nggak kurang suka ya kalau kerja dan lain-lain, kan orang tua juga pasti masih mampu buat ngebiayain dan lain-lain. Oke, jadi kayaknya udah cukup kali ya curcol kita yang udah 3 tahun kayak nggak ketemu. Karena kalau diceritain semuanya panjang banget, terus bisa kayak nggak habis hari 100 konten. Jadi mungkin tahun depan aja biar lebih seru, biar ada apa nih anak 22 tahun nih, apa nih gitu loh pandangannya terhadap love life, keluarga dan lain-lain, kerjaan dan lain-lain gitu. Jadi aku pikir kayak tadi aku nanya apa sih Dah kesan atau saran buat anak-anak yang tapi dia malu sis gitu. Jadi aku pikir kayak yang oh ya udah, dia bilang sih tapi dia nggak mau di record, jadi aku pikir kayak aku aja yang bilang ya gitu. Tai ya. Terus dia mau sharing soal kalau punya karya, terus kayak kalau punya hobi karya itu difokusin aja. Jadi kayak yang agak tutup mata sama tutup telinga aja sama omongan orang. Terus kalau misalkan saran-saran dari orang tua kurang cocok, kadang kan orang tua juga kadang nggak paham ya tentang anak-anaknya di luar gitu loh. Dikit aja tapi jangan down, kayak terus aja mau ngedance mau apa tuh terus-terusan bikin karya bagus-bagus gitu. One day kalau misalkan diseriusin, you will be someone kok gitu. Jadi kita akhiri aja ngoceh-ngoceh with Taci anjay. Oke, thank you. jangan lupa like. Di sini banyak yang namanya Indah loh. Kayak Pekanbaru banyak mempunyai nama perempuan yang bernama Indah. Andun Indah. Kebetulan Indun itu adalah Indah juga.